Hi everyone, welcome back with me Faras and welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas mengenai placebo effect. Nah, pernah nggak sih kalian sebelumnya mendengar kata placebo effect? Placebo effect adalah sebuah fenomena yang dapat membuktikan bahwa pikiran dan keyakinan yang kita punya dapat mewujudkan kenyataan kita. Namun, kalimat tadi bukan sekedar kata inspiratif, tetapi dapat dibuktikan oleh sains, dan kali ini di video ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Fenomena ini pertama kali dikenal dunia medis barat pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Seorang dokter bernama Henry K. Beecher dari Harvard University melakukan penelitian pada saat Perang Dunia Kedua. Singkatnya, pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia II dan Dr. Henry ini dia kehabisan morfin untuk menolong para tentara. Jadi morfin itu adalah salah satu bahan yang dia akan letakkan dalam suntikannya dan dia akan menyuntikkan kepada para tentara itu untuk meredakan nyeri dan menghilangkan rasa sakit. Namun pada saat itu dia kehabisan morfin. Pada kali itu, di hari itu dia kehabisan morfin dan dia bingung. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia mengisi suntikan itu dengan air garam biasa dan dia mengatakan kepada semua tentara pada saat itu bahwa itu adalah morfin yang seperti biasa disuntikan. Dan setelah dia mengatakan bahwa itu adalah morfin yang mana bukan, dia telah mengisi suntikan itu dengan air garam biasa. Setelah dia mengatakan kepada para tentara bahwa ini adalah morfin yang seperti biasa, dan dia menyuntikkan suntikan air garam itu yang hanya dia ketahui, dia menyuntikkan suntikan air garam biasa itu kepada tentara yang sedang membutuhkan suntikan morfin. Dan hasilnya kamu tahu? Hasilnya semua tentara itu benar-benar merasakan dampak yang sama seperti obat bius yang biasanya. Intinya banyak tentara yang benar-benar merasa lega dari rasa sakit dan merasa rasa sakitnya itu hilang, seolah-olah dia telah diberikan obat bius sungguhan. Padahal sebenarnya pada saat itu Dr. Henry K. dia hanya memberikan suntikan yang mana itu adalah air garam biasa, bukan morfin sungguhan, bukan obat bius sungguhan. Tapi itu bekerja dan itu sangat membuat Dr. Henry terkejut kala itu. Pada saat itu juga Dr. Henry menyadari bahwa bukan suntikannya yang membuat mereka sembuh atau mereka lepas dari rasa sakit itu, tetapi keyakinan dan kepercayaan mereka akan suntikan yang dia berikan. Kepercayaan dan keyakinan mereka lah yang membuat seakan-akan mereka menerima obat bius sungguhan yang mana pada saat itu morfin habis dan dia hanya memberikan suntikan air garam. Dan pada saat itu Dr. Henry menyadari bahwa keyakinan yang manusia punya itu sangat memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kesehatan dan tubuh seseorang. Dan kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dr. Henry ini diterbitkan dalam jurnal yang berjudul The Powerful Placebo pada tahun 1955 di Harvard University. Dan sejak saat itu, universitas-universitas besar lainnya seperti Harvard, Stanford, Oxford melakukan penelitian mengenai placebo ini lebih lanjut dan secara terus-menerus. Nah, cerita tadi yang kita bahas itu baru contoh pertama dan bukti pertama. Selanjutnya, saya juga punya contoh berikutnya, contoh kedua. Jadi pada saat itu saya pernah menonton sebuah tayangan, udah lama saya lupa dari negara mana tepatnya, kalau nggak salah dari US atau dari Jerman. Dia bercerita mengenai placebo effect juga. Jadi pada saat itu, pada suatu hari di Jerman, kalau nggak salah di Jerman ya, atau di US, correct me if I'm wrong. Jadi di sebuah university, seorang dosen atau seorang profesor ini melakukan penelitian mengenai placebo effect. Pada saat itu dia mendapati ada satu mahasiswa yang sedang terkilir kakinya. Intinya kakinya sedang terkilir, sedang sakit bagian ankle atau pergelangannya karena cedera akibat olahraga. Jadi dia punya ini satu
satu orang yang akan menjadi target dia untuk membuktikan placebo effect ini. Dan hari itu dia menemui mahasiswa yang kakinya terkilir ini, mahasiswa yang kakinya cedera ini. Profesor ini bercerita dan berbicara dengan mahasiswa ini bahwa dia memberitahu bahwa aku punya nih satu lotion atau satu krim painkiller, ini sangat ampuh. Kamu kan sedang sakit kaki kamu, ankle kamu kan sedang cedera. Aku punya ini obat sangat ampuh untuk meredakan rasa nyeri dan rasa sakit seperti itu yang kamu alami ini. Ini sangat ampuh intinya. Dia meyakinkan. Dan mahasiswa ini pun sangat yakin dengan profesor ini, dengan dosen dia ini. Dia sangat yakin dan sangat percaya dengan apa yang dia katakan. Karena dia adalah profesornya dan dosen yang sangat dia percayai dan kagumi dan hormati juga. Jadi dia percaya tuh, secara otomatis dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh profesor ini, bahwa dia memberikan satu krim atau salep atau sejenis bentuknya lotion, itu adalah krim painkiller. Dia mengatakan kepada mahasiswa itu, ini adalah painkiller yang sangat ampuh. Hanya dengan hitungan menit, kamu akan merasakan sakit itu hilang. Akhirnya mahasiswa ini mengambil dong, menerima krim painkiller tadi. Dan dia membawanya pulang. Kamu boleh bawa pulang, kata profesor itu. Pas itu dia bawa pulang. Dia nggak mau pakai pada saat itu di kampus. Dia bawa pulang dan dia menggunakan itu di rumah. Dan keesokan harinya ketika dia bertemu lagi dengan profesor, dia menyatakan bahwa profesor, itu krim painkiller yang kamu punya itu, saya mau tahu ini brandnya apa, karena itu sangat bagus, sangat ampuh di saya. Ketika saya pakai hanya dengan hitungan kurang dari 10-15 menit, nggak nyampe 15 menit, obat itu bekerja dan rasa sakit dari cedera di area kaki saya itu benar-benar hilang. Dan profesor itu pun hanya tersenyum aja gitu ya, mendengar cerita itu. Dan saat itu juga ini keesokan harinya, dari hari dia memberikan salep itu, ini keesokan harinya si mahasiswa ini kan memberikan testimoni bahwa itu krim painkiller itu sangat ampuh, sangat berhasil. Dan dia mengumpulkan anak-anaknya ini di kelas, anak-anak mahasiswa-mahasiswa lainnya di kelas, dan dia membuktikan dan memaparkan mengenai placebo ini. Dia menceritakan cerita yang kemarin bahwa dia mendapati mahasiswa ini yang kakinya cedera, dia berikan krim painkiller. Dan kalian tahu, ternyata dia menjelaskan nih, dia mengumumkan di antara mahasiswa-mahasiswa lain bahwa itu bukanlah krim painkiller yang saya berikan dengan teman kalian yang cedera ini. Itu bukanlah krim painkiller yang asli. Itu adalah hanya lotion biasa. Itu hanya lotion biasa. Itu cuman benar-benar kayak lotion yang benar-benar moisturizer aja, melembabkan. Nggak ada efek-efek menghilangkan nyeri dan sebagainya. Itu cerita yang kedua, bukti kedua. Sangat ajaib ya. Kalau kita pikir dari sini kan, betapa berpengaruhnya kepercayaan yang kita punya mengenai suatu hal itu dapat, kalau kita mempercayai itu, dan itu akan berpengaruh ke tubuh kita, berpengaruh ke kenyataan kita. Jadi kalau mau kita selidiki lebih lanjut, kenapa moisturizer biasa itu bisa bekerja di mahasiswa yang cedera ini? Kenapa itu bisa bekerja seakan-akan itu adalah painkiller yang sangat bagus gitu ya? Kenapa itu bisa berhasil? Ya itu karena dia mempercayai krim ini yang nyatanya cuma moisturizer biasa atau lotion biasa ini, dia percaya bahwa itu adalah painkiller, ini dapat menghilangkan rasa sakit. Dosen saya, profesor saya bilang ini sangat ampuh. Dia mempercayai itu dan benar-benar dia mengalami itu. Padahal itu komposisinya, ingredientsnya nggak ada painkillernya sama sekali. Sekarang kita lihat ini dari sisi spiritual atau dari sisi law of the universe, hukum semesta. Ini sangat berkaitan kan dengan apa yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa semuanya memiliki inti yang sama, bahwa
keyakinan dapat menciptakan kenyataan. Placebo effect ini adalah bukti ilmiah dari manifestasi energi dan vibrasi frekuensi. Ini adalah bukti ilmiah dan bukti saintifiknya. Ini mungkin pernah kita rasakan juga di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika seseorang benar-benar percaya bahwa dia akan sehat atau dia akan sembuh, tubuh serta sel-sel dalam tubuhnya itu akan mengikuti perintah dari pikiran dan keyakinannya. Dan sel-sel tubuh tersebut akan menyesuaikan dan menyelaraskan dengan energi dan frekuensi yang dikirimkan oleh otak yang memiliki keyakinan bahwa hal ini menyembuhkan. Jadi, manifestasi itu adalah placebo effect yang disadari. Kalau placebo effect muncul dari keyakinan terhadap obat, manifestasi itu muncul dari keyakinan dengan diri kita sendiri. Ketika kamu benar-benar memiliki keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi, perlahan tapi pasti hal itu akan terjadi. Jadi sebenarnya, setiap realitas, setiap kenyataan itu memiliki frekuensinya masing-masing. Dan ketika kamu benar-benar percaya bahwa sesuatu itu akan terjadi, sebenarnya kamu sedang menyetel frekuensi, vibrasi, dan energi yang kamu punya untuk selaras dengan realitas yang kamu inginkan. Dan pada akhirnya dunia luar pun menyesuaikan dengan apa yang kita yakini benar di dalam diri kita. Dunia luar atau realitas yang kamu alami itu hanyalah pantulan, cerminan dari keyakinan yang kamu punya. Jadi kenyataan kita ini adalah fakta ya, ini adalah fakta yang siap tidak siap kamu harus mendengar dan menerima ini gitu. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran. Mau kamu percaya nggak percaya, inilah kebenarannya. Ini adalah dunia luar atau kenyataan kamu adalah cerminan dari apa yang kamu yakini benar. Kenyataan setiap manusia itu hanyalah cerminan, hanyalah pantulan dari apa yang dia yakini benar. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang kamu percaya. Kamu menarik ke kehidupan kamu apa yang kamu yakini benar. Ketika kamu meyakini, sebelum ke arah sana, kita harus menyadari ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan, ilahi, atau semesta, apapun ya, kalian mau menyebutnya, yang maha sempurna, saya suka menyebutnya, yang maha sempurna itu, dia itu mencintai kamu dan mendukung kamu tanpa syarat, tanpa batas. Karena cinta dia tanpa batas, oke? Dia akan mendukung kamu apapun yang kamu percaya, apapun yang kamu prasangkakan kepada dia, dia akan mewujudkan itu. Jadi, kalau kamu memiliki keyakinan bahwa mendapatkan uang itu susah, menjadi sehat itu susah, kamu akan menerima itu. Dia akan membuktikan bahwa apa yang kamu yakini itu benar. Karena dia hanya menyesuaikan dengan prasangka yang kamu punya. Semesta hanya akan menyesuaikan dengan prasangka yang kamu punya. Ketika kamu percaya bahwa mendapatkan uang itu sulit, harus banting tulang, harus kerja keras, kamu akan mendapati realitas yang sejenis itu. Ketika kamu percaya bahwa menjadi sehat itu sulit, kamu akan terus sakit-sakitan. Ketika kamu percaya bahwa semua cowok itu sama aja, atau sudah jarang menemukan seseorang yang setia, cinta sejati itu udah gak ada, cinta sejati itu hanyalah dongeng, kamu gak akan menemukan cinta sejati, kamu gak akan menemukan seseorang yang setia, karena kamu gak percaya dengan itu kan. Kamu hanya mendapatkan apa yang kamu yakini benar. Jadi, kalau kamu percaya menjadi kaya itu mudah, menjadi sukses itu mudah, mendapatkan uang itu mudah, ya kan? Mendapatkan seseorang yang ideal untuk saya itu mudah. Orang yang setia itu banyak. Atau sehat itu ya sudah realitas saya. Sehat itu adalah kenyataan saya. Ketika kamu memiliki prasangka dan asumsi itu, kamu akan mendapatkan itu cepat atau lambat. Kalau kamu emang benar-benar meyakini Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Pemberi, Tuhan itu kesempurnaannya tidak terbatas, kehidupan kamu itu, apa yang kamu lakukan di keseharian kamu, itu akan sesuai dengan kepercayaan kamu terhadap ilahi, ya kan?
harus sesuai kan. Kalau kamu percaya Tuhan Maha Kaya, kamu nggak pelit, otomatis kamu nggak pelit, itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak punya mindset yang close minded, yang terlimitasi, mental yang, mohon maaf, mental miskin itu nggak ada di kamu. Kalau kamu percaya Tuhan Maha Kaya, kamu tidak bermental miskin. Nggak ada tuh belanja gila-gila nawar, belanja nawar tuh, itu mental yang berkekurangan. Maksudnya nawar ini, maksudnya tuh nawarnya tuh udahlah dia tuh menawar pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang yang dia jual juga barangnya nggak yang jutaan gitu loh, ratusan ribu, bahkan di bawah 100 ribu aja masih nawar. Itu yang kayak Tapi kalau kamu memiliki mental, kamu nggak tega untuk nawar orang-orang pedagang kecil ini, percayalah kamu itu sudah di tahap bermental kaya. Oke? Kalau kamu benar-benar di tahap nggak tega untuk nawar pedagang-pedagang kecil, yang pedagang sayur lah, pedagang receh-receh gitu, pedagang tisu, pedagang makanan yang di bawah 50 ribu masih nawar. Kalau kamu nggak tega, berarti kamu udah berada di asumsi yang tepat, mental yang tepat. Kamu sudah berada di mental kemakmuran. Oke? Kamu sudah kamu menjadi seorang yang meyakini bahwa I am rich. Dan ketika kamu percaya itu, dan kamu memiliki mental kaya itu, ini bukan kemungkinan lagi, perlahan tapi pasti kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang mendapatkan dan memiliki kekayaan itu. Ini bukan kemungkinan, tapi itu pasti. Itu adalah sebuah kepastian, karena ini adalah hukum alam. Itu adalah sebuah kepastian. Ketika kamu bermental kaya dan kamu, otomatis orang yang bermental kaya ini dia tidak pelita, itu yang pertama. Nggak pelit, nggak perhitungan. Dia memberi itu adalah hal yang mudah untuk dia. Orang akan melihat dia tuh kayak boros atau kayak royal atau gimana, atau yang intinya dia dermawan. Dia mengeluarkan uang itu mudah. Dan intinya nggak perhitungan ya, nggak pelita. You know pelita, oke? Nah, orang-orang seperti itu, kamu akan lihat kehidupan dia akan semakin makmur, semakin kaya. Jadi ini nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai manifestasi uang, manifestasi cinta, manifestasi kesehatan, manifestasi apapun. Nanti kedepannya channel ini akan dipenuhi dengan video-video mengenai manifestasi, cara mendapatkan realitas yang kita inginkan. Jadi intinya, placebo effect ini adalah bukti nyata, bukti saintifik dari betapa kuatnya keyakinan manusia, betapa kuatnya keyakinan manusia, betapa kuatnya pikiran manusia terhadap hidupnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa tubuh, energi, realitas, itu semua dapat berubah hanya karena kita mempercayainya. Semua itu dapat berubah hanya karena belief system yang kita punya, sistem kepercayaan yang kita miliki. Karena kita adalah makhluk energi, dan kita sedang menciptakan kenyataan kita sendiri. Dan saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai di sini. Thank you. Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, like, comment, and share. Kalian boleh share video ini ke orang-orang yang kalian sayangi. Jika kalian merasa video ini berkualitas dan bermanfaat, kalian boleh share, bagikan ke teman-teman, kerabat, sahabat semua. Terima kasih untuk yang udah subscribe, like, comment, dan saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you so much for watching, and I'll see you on the next one. Bye.